Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib menunggu buka puasa yang berbahagia. Tidak ada 1 jam, bahkan hanya 10 menit saja. Nanti kita akan berbuka puasa bersama. Suatu hal yang sangat disenangi oleh orang-orang yang berpuasa adalah salah satunya adalah segera berbuka puasa. Mudah-mudahan senantiasa dapat menyehatkan kita. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, kemarin hari ini kita sampai pada bab 2, yaitu keutamaan dan hikmah puasa. Ada banyak dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang mengerjakan ibadah puasa. Selain bahwa puasa Ramadan itu juga mengandung banyak hikmah bagi setiap muslim. Di antaranya beberapa keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT buat orang yang mengerjakan ibadah puasa adalah sebagai berikut. Di antara sekian banyak keutamaan puasa adalah diampuninya dosa-dosa, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka, dan mendapatkan surga lewat pintu khusus yang bernama pintu Ar-Royan. Jadi surga itu pintunya ada 8, salah satunya yang bernama Ar-Royan, dan yang lewat di situ adalah orang-orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa saya kira tidak akan lewat pintu situ. Yang kedua, diampuni dosa. Orang yang mengerjakan puasa dijanjikan oleh Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Padahal biasanya setiap amal dijanjikan pahala yang berlipat dan pahala yang banyak, ya. Tetapi khusus puasa termasuk jenis amalan yang tidak dijanjikan pahala, tetapi dijanjikan pengampunan dosa. Bahwa orang yang tidak punya dosa kan idealnya kan masuk surga, begitu ya. Jadi kita mudah-mudahan semua bisa masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita menjalankan puasa ini semoga fadilahnya atau keutamaannya antara lain adalah diampuni dosa-dosa kita, dan tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Bahwa setiap manusia pasti mempunyai dosa di dunia ini. Jangankan manusia, para nabi dan para rasul dalam Al-Quran pun diceritakan kisah-kisah mereka dengan kesalahan dan dosa yang pernah mereka lakukan. Pengampunan dosa adalah peristiwa yang paling unik dan dramatik. Bagaimana tidak seorang telah melakukan dosa, entah dengan meninggalkan kewajiban, melanggar larangan Allah, lalu kesalahan yang melahirkan dosa itu diampuni Allah SWT. Ini kan termasuk suatu yang eksentrik dan dramatik. Disebutkan dalam hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, ikhlas, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam Qadar dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, betapa nikmatnya kita umat Islam di zaman umat Nabi Muhammad ini. Mudah sekali ya, asalkan kita mau menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan
dosa kita yang telah lalu. Karena barang siapa yang beriman, yang mendirikan, yang melakukan puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan menjanjikan pengampunan dosa itu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, as-salatu khamsun, wal jumu'atu ila jumu'ati, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffaratun ma bainahuma idza tanabal kabair. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu dan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Sepanjang tidak pernah melakukan dosa besar, ya, akan dihapus dosanya dari sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat yang akan datang, puasa Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang, maka akan dihapus dosa-dosanya selama tidak melakukan dosa besar. Dosa besar antara lain adalah syirik, ya, menyembah selain Allah. Kemudian dosa seseorang kepada istrinya, hartanya, ya, Witnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffuruha siyamu wa sholatu wa sholatu wa amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Dosa seseorang kepada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya dan keluarganya dihapuskan oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf itu artinya mengajak atau memerintahkan untuk kebaikan, sedangkan sebaliknya nahi munkar adalah mengajak, mencegah pada hal-hal yang munkar. Hal-hal yang munkar itu yang menyebabkan kita mendapatkan dosa. Jadi kalau kita sudah melaksanakan, mengajak kebaikan dan mencegah pada hal-hal yang munkar, maka itu adalah termasuk hal yang baik yang dilakukan oleh umat muslim supaya terhindar dari dosa yang telah dilakukan. Adanya pengampunan dosa yang menjadi keutamaan puasa ini tentu amat menguntungkan seorang hamba. Boleh jadi justru pengampunan dosa ini telah membuat seorang hamba akan selamat dari api neraka dan masuk surga. Sebab dibandingkan dengan jumlah pahala yang bisa dikumpulkan dengan susah payah, dosa-dosa itu terjadi begitu saja, mengalir tanpa terbendung dan tanpa disadari. Karena memang al-insanu mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Biasanya tidak menyadari bahwa kesalahan terjadi begitu saja, tiap hari, tiap saat tanpa disadari. Misalnya itu hal-hal yang kecil saja, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan hal-hal yang tidak baik, nah itu tidak terasa. Grumpy, ya, grumpy yang bisa, misalnya biasa saja, tapi terus menjurus menjadi membicarakan keburukan orang lain. Ini apa itu namanya, suatu hal yang tidak terasa dan banyak orang yang melakukannya, termasuk saya sendiri mungkin juga. Ya, bahkan saya tidak pernah menghindar bahwa itu mungkin juga saya lakukan, karena memang manusia itu tempat salah dan lupa. Pada waktu membicarakan orang lain itu dalam keadaan lupa, tapi kali ingat mesti sudah sekian saja, jangan diteruskan, karena itu tidak terasa menjadikan dosa kita yang akan kita dapat karena membicarakan keburukan orang lain.
Kalau membicarakan yang bagus-baguslah bagus itu memang orang yang bagus, orang yang dermawan, orang yang sopan dan suka menolong orang itu kan membicarakan kebaikan orang. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau sebaliknya membicarakan kekurangannya, maka ini adalah suatu dosa yang tanpa kita sadari akan menumpuk dan kalau tidak diampuni oleh Allah menjadikan kita masuk neraka. Oleh karena itu dengan puasa Ramadan ini mari kita tingkatkan iman kita dan ibadah kita supaya bisa Allah besok akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana janji Allah bahwa puasa Ramadan tidak dijanjikan pahala akan tetapi dijanjikan pengampunan dosa. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengampunan dosa di bulan Ramadan ini dan juga diberikan panjang umur yang berkah sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dan seterusnya sehingga banyak pengampunan dosa yang kita dapatkan. Amin. Allahumma amin. Halo, Mas. Selanjutnya Rasulullah telah mengingatkan kita dengan kisah seorang yang muflis atau bangkrut. Tahukah kalian semua siapakah orang yang bangkrut itu? Tanya Rasulullah kepada para sahabatnya. Mereka pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kita adalah mereka yang tidak memiliki uang dan harta benda yang tersisa. Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, orang-orang yang benar-benar baik di antara umatku ialah orang yang di hari kiamat dengan membawa banyak pahala sholat, puasa dan zakat. Tetapi sementara itu datanglah orang-orang yang menuntutnya karena ketika di dunia ia mencaci ini, menuduh itu, memakan harta si ini, melukai si itu dan memukul orang lain. Maka diberikanlah pahala-pahala kebaikannya kepada si ini dan si itu tadi. Jika ternyata pahala-pahala kebaikannya habis sebelum dipenuhi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah dosa-dosa mereka yang pernah didoliminya dan ditimpakan kepadanya. Kemudian dicampakkanlah ia kepada api neraka. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang disebut orang yang bangkrut. Banyak pahala yang dapat ketika masih di dunia. Pahala sholat yang rajin, sholatnya tekun, rajin sholat malam, puasa Ramadan, puasa sunnah dijalani semua. Banyak pahala. Tapi selain itu dia juga pernah mendolimi orang lain. Nah, sehingga dia menuduh ini, menuduh itu, sehingga dituntut dan pahala-pahala yang kebaikannya habis untuk membayar ketuntutannya tadi sehingga akhirnya ia bangkrut. Itulah yang disebut bangkrut. Bangkrut di dunia nggak apa-apa, tetapi bangkrut di akhirat, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak pernah bangkrut yang akan menimpa kita pada akhirat pada hari kiamat besok yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, kiranya cukup sekian. Besok kita lanjutkan lagi tentang pahala puasa ditetapkan khusus. Ya, akhirnya mari kita cukupi sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa bika amantu wa la rizqi atau bika ya Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Hey.